First big match tersaji di perempat final Piala Eropa saat Belgia bentrok kontra Italia di Stadion St. Petersburg, Rusia. Sekarang kita akan analisis peta kekuatan kedua tim. Untuk formasi, Belgia di bawah asuhan Roberto Martinez diprediksi masih akan menurunkan formasi 3-4-2-1. Kita lihat di sini, 3-4-2-1 bisa bertransformasi menjadi pola 5-4-1 saat Belgia diserang oleh Italia, di mana Morgan Hazard bersama Munir bisa turun ke belakang membantu pertahanan 3 bek utama dari Belgia. Kemudian kita lihat di sini ada 2 gelandang yang diturunkan sebagai pengganti dari Kevin De Bruyne dan Eden Hazard bila mereka masih belum bisa diturunkan akibat cedera. Penggantinya adalah Carrasco dan Dries Mertens. Mereka berdua lah yang akan bahu-membahu untuk menyuplai bola bagi Romelu Lukaku. Seperti biasa, Romelu Lukaku diandalkan menjadi striker tunggal dalam laga Belgia nanti. Romelu Lukaku di sini di Piala Eropa sejauh ini sudah mencetak 3 gol. Dan Belgia selalu menerapkan permainan pragmatis. Di Piala Eropa, Belgia terkenal dengan peluang yang sedikit namun mampu tampil efektif untuk berhasil menang. Contohnya ketika mereka melawan Portugal sehingga akhirnya mereka bisa lolos ke perempat final. Dan tak heran bila nanti juga Belgia akan bermain dengan garis pertahanan rendah. Artinya memang Belgia akan mengandalkan serangan balik. Meski begitu, dengan pola permainan seperti ini, Belgia masih ditakuti oleh lawan mengingat Belgia adalah tim berperingkat nomor 1 dunia versi FIFA. Sekarang kita akan lihat Italia. Italia di bawah asuhan Roberto Mancini masih tetap setia dengan pakem 4-3-3. Di sini kita akan lihat 2 fullback yang akan tampil hingga overlapping ke depan, ada Lorenzo dan Spinazzola. Selain itu mereka juga punya sayap-sayap, sayap kiri dan sayap kanan, ada Verratti dan juga Marella. Mereka bahkan bisa mengobrak-abrik hingga ke kotak penalti lawan dalam membantu serangan. Dan Mancini akan menurunkan 3 striker utama, yaitu Ciro Immobile yang sudah terbukti, kemudian ada Lorenzo Insigne dan Federico Chiesa yang pada saat di babak per-8 final berhasil mencetak gol. Dan laga ini sebenarnya menjadi pembuktian bagi Roberto Mancini melawan pelatih Belgia Martinez. Mengingat Mancini memang berhasil memetik kemenangan 7 kali saat berhadapan dengan Martinez, terutama ketika keduanya berjumpa di Liga Primer Inggris. Mancini mengasuh Manchester City sedangkan Martinez mengasuh Wigan. Tapi satu-satunya kekalahan Mancini diraih pada saat final Piala FA 2013. Wigan di bawah Martinez justru di luar dugaan berhasil menundukkan Manchester City-nya Mancini dan berhasil merebut Piala FA di tahun 2013. Dan itu tentu sangat berbekas sekali bagi Mancini, itu sebabnya ia ingin meneruskan rekor 31 laga tak terkalahkan Italia. Dan bagi Martinez, kali ini dia tidak membesut Wigan, tapi dia membesut Belgia yang notabene merupakan timnas terbaik berperingkat 1 dunia versi FIFA. Kita tinggalkan formasi, kemudian kita akan lihat key player alias pemain kunci dari kedua tim. Romelu Lukaku akan menjadi pemain kunci dari Belgia, mengingat dari 4 laga yang telah dijalaninya di Piala Eropa, ia berhasil menciptakan 3 gol. Dan rata-rata itu dihasilkan dari 2,3 shot per game. Untuk urusan duel udara, Lukaku sangat diandalkan berkat postur tubuhnya yang tinggi besar. Sedangkan pemain kunci dari Italia, kita lihat di sini ada Ciro Immobile. Ciro Immobile baru turun di 3 pertandingan, namun ia berhasil menciptakan 2 gol yang dihasilkan dari 4,3 shot per game. Nah, kedua pemain ini sama-sama sudah pernah menjadi man of the match alias pemain terbaik. Lukaku pernah menjadi pemain terbaik pada saat berhadapan melawan Rusia dengan koleksi 2 golnya. Sedangkan Immobile pernah juga menjadi pemain terbaik saat berhadapan dengan Turki yang menyumbang 1 gol dan juga 1 assist. Jadi ini akan menjadi bentrok pembuktian kedua pemain yang sama-sama berposisi sebagai striker. Kemudian kita akan lihat rekor head to head pertemuan kedua tim. Sepanjang sejarah, terakhir kali Belgia berhadapan dengan Italia pada tahun 2016, tepatnya 13 Juni saat itu di ajang Piala Eropa. Nah, di ajang Piala Eropa yang dilangsungkan di Prancis, turnamen mayor, Belgia menderita kekalahan 0-2. Sedangkan di tahun 2015 dan 2008, baik Belgia maupun Italia masing-masing memetik kemenangan. Dan kemenangannya skornya identik, 3-1. Nah, barulah kemudian di tahun 2000,
ini lagi-lagi di turnamen mayor, tepatnya di Piala Eropa. Saat itu Belgia bersama Belanda menjadi tuan rumah, namun ironisnya Belgia justru menyerah 0-2 dari Italia. Saat itu gol Italia diciptakan oleh Francesco Totti dan juga Stefano Fiore. Sedangkan di tahun 1999 sebelum Piala Eropa 2000, Italia justru kalah dalam laga persahabatan atau laga uji coba 1-3 dari Belgia. Saat itu pertandingan dilangsungkan di Lecce, Italia. Nah, itulah dia analisis sekaligus prediksi